Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Santi dengan NIM 2305111560. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yaitu untuk memenuhi tugas pada matkul Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Ideologi Negara sebagai Pandangan Hidup pada Masa Orde Lama dan Orde Baru. Baiklah, di sini saya membagi menjadi dua materi, yaitu Pancasila pada masa Orde Lama dan Pancasila pada masa Orde Baru. Sebelum menjelaskan tentang Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dijadikan sebagai panutan, petunjuk, pedoman bagi kita masyarakat Indonesia. Terdapat 3 inti masa yang dilalui oleh bangsa Indonesia, yaitu ada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945, sekarang kita akan membahas Pancasila pada tahun 1950 sampai 1959, di mana pada masa ini Pancasila tetap menjadi kebijakan nasional, namun penerapannya itu lebih mengarah pada ideologi liberal. Hal ini terlihat pada penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwa musyawarah mufakat, melainkan menggunakan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, Persatuan dan Kesatuan NKRI itu mendapat tantangan dengan munculnya beberapa pemberontakan, antara lain seperti Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Pemersta yang ingin mencoba melepaskan diri dari NKRI. Nah, kesimpulan yang kita tarik dari penerapan Pancasila pada periode ini adalah Pancasila itu diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas penerapan Pancasila pada tahun 1956 sampai 1965, di mana terjadi beberapa kasus yang cukup mencekam. Lagi-lagi PKI berusaha untuk menggeserkan ideologi Indonesia yang akan digantikan dengan ideologi komunis, hingga meletuskan terjadinya G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, masa Orde Lama ini berlangsung selama 20 tahun, terhitung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan berakhir pada tahun 1966. Selain itu juga Orde Lama juga membangun Masjid Istiqlal, Monumen Nasional atau Bandungan Jatiluhur, pabrik Rakatau Steel. Nah, tapi pembangunan itu baru selesai di Orde Baru. Nah, pada tahun 1960, pemerintah Presiden Soekarno itu merencanakan pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Namun, rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang bersiap untuk perang melawan Belanda yang bertujuan untuk merebut kembali Irian Barat. Selain itu, terjadinya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintahan itu dimulai dalam masa transisi singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1968, di mana Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai sebutan Orde Baru dengan mengusung konsep demokrasi Pancasila. Nah, Soeharto ini dikenal sebagai tokoh utama pada masa Orde Baru. Kinerjanya yang mampu membubarkan PKI dari kincah politik Indonesia yang mengancam stabilitas nasional. Nah, Soeharto juga memberikan
harapan kepada masyarakat agar Pancasila itu diterapkan dengan baik. Namun kenyataannya waktu antara Orde Lama dan Orde Baru tetap sama. Sistem pemerintahan masih bersifat diktator. Nah, pemerintahan Orde Baru ini mengalami kemajuan yang pesat, di mana pemerintahan Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional baik dengan program politik, rehabilitas ekonomi, serta berkepribadian dan fokus pada bidang sosial budaya. Hasilnya bisa dirasakan masyarakat seperti inflasi turun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu tumbuh subur di era Orde Baru, hingga akhirnya terjadi krisis moneter yang memicu kerusuhan pada tahun 1997. Tekanan rakyat yang begitu kuat akhirnya berhasil mendorong Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Rakyat menginginkan perubahan dalam sistem pemerintah, sehingga lahirlah era reformasi. Demikianlah penjelasan saya tentang materi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.